Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini sudah hari ke-23 kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini artinya 7 hari lagi atau kurang lebih seminggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah bagi Anda yang masih bekerja, kayaknya di minggu-minggu ini Anda akan mendapatkan yang namanya THR. Nah banyak kemudian dari kita yang akhirnya menghambur-hamburkan THR karena excusesnya banyak banget. Ya udah sekali setahun ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah pertanyaannya sebenarnya euforia terima THR itu seperti apa sih? Nah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu euforia terima THR. Nah sebelum kita membahas euforianya gimana, kita akan membahas terlebih dahulu nih cara tepat menggunakan THR. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Rencana pengeluaran lebaran, nah ini menjadi sangat penting. Kan kita udah tahu nih ya, udah mau masuk bulan puasa, kita udah skema dulu nih, mapping dulu gitu ya. Kira-kira nanti kalau udah dapat THR gitu ya, kira-kira THR-nya ini mau diapakan seperti itu. Jadi kita dari awal banget sudah harus bikin skala prioritas nih, listing kira-kira apa aja yang akan dibeli atau dialokasikan kemana dari THR yang kita dapatkan. Jadi ini sangat penting untuk membuat rencana pengeluaran lebaran. Kita lanjut yang nomor 2. Prioritaskan untuk hutang. Ini juga penting ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang ketika kita dapat duit, kadang-kadang kita hilaf gitu ya. Wah ini kan duit saya, ini kan duit aku, THR aku, hak aku gitu. Akhirnya ya udah mau digunakan apa aja terserah. Tapi kita juga harus ingat apakah Anda masih punya tanggung jawab atau tanggungan yang disebut dengan hutang. Ada baiknya ketika Anda masih memiliki tanggungan berupa hutang, lebih baik Anda menyisihkan sebagian THR Anda untuk membayar hutang Anda. Kita lanjut yang nomor 3. Pisahkan untuk ditabung. Nah ini juga menjadi sangat penting ya. Kita bisa menabung kan sekarang banyak banget nih lembaga-lembaga untuk menyimpan uang, entah itu bank atau koperasi dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa ada satu alokasi khusus, satu pos khusus dari THR Anda supaya tidak habis begitu saja. Anda harus melakukan yang namanya menabung. Jangan sampai Anda di ghosting sama yang namanya THR ya. Jadi hilang itu THR tidak bersisa. Anda harus menabung di lembaga yang tepat. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Sisihkan untuk investasi. Nah ini juga penting ketika kita ngomongin uang gitu ya. Apalagi kita hidup di era modern di mana ya kadang-kadang kita harus berpikir bahwasanya kita tidak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Nah ini juga bisa dilakukan dengan investasi. Anda juga harus cross check dulu nih instrumen yang tepat seperti apa, lembaga yang pas seperti apa, yang kredibel seperti itu ya. Supaya investasi Anda berkembang secara positif. Kita lihat yang terakhir. Alokasi dana darurat. Nah ini menjadi sangat penting apalagi kita sekarang masih di masa pandemi gitu ya. Kita tidak tahu besok, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ke depan nasib kita seperti apa. Penting bagi kita untuk mengalokasikan dana darurat karena siapa tahu di depan ada dana-dana yang tidak kita duga seperti itu. Oke, itu dia tadi beberapa cara tepat untuk menggunakan THR dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini topik hari ini menarik sekali gitu ya. Karena minggu ini bagi Anda yang masih bekerja kayaknya akan mendapatkan THR Anda. Nah ini menjadi sangat penting untuk gimana cara tepat menggunakan THR supaya nggak di ghosting gitu ya. Kalau istilah sekarang yang lagi happening itu kayak menghilang begitu saja gitu ya. Hilang di telan bumi, menguap gitu ya. Tidak bersisa sama sekali. Nah untuk membahas gimana sih cara tepat untuk menggunakan THR Anda, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Bapak Joni Gunawan QWP, Indonesia's #1 Wealth Coach, the Top 10 Wealth and Finance Expert 2021 Yahoo Finance, dan CEO Hartanah Group. Wah sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Selamat pagi, kabarnya luar biasa baik. Wah luar biasa ini Pak Joni, Indonesia's #1 Wealth Coach, the Top 10 Wealth and Finance Expert 2021 Yahoo Finance, dan CEO Hartanah Group. Ini sangat luar biasa Pak Joni. Hari ini I'm feeling so honored untuk bisa ngobrol sama Pak Joni. Pak, hari ini kita akan membahas satu hal yang sering terjadi tapi sering terabaikan sama kita, THR. Nah, cara tepat menggunakan THR kita bahas satu-satu Pak. Yang pertama adalah apakah betul gitu ya, membuat rencana pengeluaran lebaran ini menjadi sangat penting atau menjadi cara yang tepat untuk menggunakan THR kita ini Pak?
Nah, cara tepat menggunakan THR adalah dengan menghabiskannya, ya kan? Tapi menghabiskannya itu harus dengan susunan prioritas yang tepat. Jadi itu yang harus diperhatikan, ya kan? Prioritasnya apa dulu? Sebaiknya dihabisin dengan cara yaitu nabung atau investasi, baru beli barang-barang dan lain-lain gitu kan. Barang kan dikonsumsi habis, kalau kita nabung atau investasi dulu, nanti hasilnya lama-lama jadi pohon yang berbuah dan menghasilkan terus-menerus. Betul ya Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang merencanakan gitu Pak Joni. Merencanakan kan kita tahu Lebaran kan semisal di tahun ini kan tanggal 13 Mei. Nah sebelum Lebaran, sebelum puasa itu kan pasti kita akan berpikir kita pasti akan dapat THR gitu ya. Kita ada tabungan lah seperti itu. Nah sebenarnya penting nggak sih untuk kemudian membuat rencana pengeluaran Lebaran? Kita mau ngapa-ngapain aja udah ditentuin dari awal gitu Pak. Supaya semuanya terstruktur dengan baik sesuai dengan skala prioritasnya masing-masing. Nah, itu sangat penting. Seringkali kalau tidak tersusun, kebablasan. Yes. Jadi malah memakai uang yang tidak kita ada atau kita mungkin kurang, tapi memaksakan. Akibatnya terlibat dengan hutang dan lain-lain. Jadi sebaiknya merencanakan sesuai dengan berkat atau yang kita terima, yaitu yang kita pakai gitu. Oke, berarti sangat penting ya, karena persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Tanpa persiapan yang ada hanyalah kegagalan gitu ya. Sama halnya dengan ketika kita ngomongin rencana pengeluaran Lebaran kita. Harus ada persiapan, salah satunya dengan rencana mapping pengeluaran Lebaran kita seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2 Pak. Apakah penting untuk memprioritaskan untuk membayar hutang ketika kita akan menggunakan THR kita ini Pak? Gimana nih? Oke. Hutang itu ada 2 macam hutang. Ya, ada hutang yang produktif, ada hutang yang konsumtif. Nah, hutang yang produktif itu bunganya relatif kecil dan menghasilkan, jadi dapat hasil lebih besar. Jadi sebenarnya hutang yang konsumtif itu yang harus diselesaikan secepatnya. Jadi kalau kita melunasi hutang secara prioritas, itu yang konsumtif, yang bunganya tinggi, tidak menghasilkan, itu harus secepatnya dilunaskan. Jadi kalau ada THR atau ada uang lebih, harusnya itu yang tos yang didulukan, karena itu bunganya besar dan konsumtif dan tidak menghasilkan, itu harus bereskan. Tapi kalau hutangnya produktif, itu menghasilkan, nah itu mungkin belum perlu buru-buru diselesaikan karena itu menghasilkan gitu loh. Jadi itu 2 manajemen hutang yang berbeda tergantung tipe hutangnya apa. Oke, berarti hari ini kita tahu nih ternyata jenis hutang ada 2 gitu. Hutang produktif dan hutang konsumtif. Kalau kita berbicaranya konteks THR yang katanya harus dihabiskan gitu ya Pak ya. Ternyata ini harus dihabiskan untuk yang konsumtif dulu gitu ya. Untuk hutang-hutang konsumtif. Kalau yang produktif kan dia ibarat pohon akan terus berbuah terus gitu ya Pak ya. Nah kalau yang konsumtif ini memang harus segera dialokasikan untuk membayar hutang konsumtif. Ini sangat luar biasa. Jadi kira-kira sekarang kita bisa menganalisis nih pemirsa. Kira-kira kita punya hutang produktif atau konsumtif. Harapannya adalah hutang produktif ya Pak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang nomor 3 Pak. Nah ini juga sangat penting. Dari tadi juga Pak Joni sering nyebut ini gitu ya. Apakah kemudian cara menggunakan THR dengan tepat salah satunya adalah dengan menabung. Tapi kan sekarang kita juga harus tahu nih Pak, maksudnya kayak lembaga keuangan kan banyak, tapi kan ya kayak bank, koperasi, kita juga harus menemukan salah satu lembaga, entah itu bank atau koperasi yang memang kredibel dan bisa dipercaya untuk menyimpan uang kita nih Pak, gimana nih? Betul. Jadi itu salah satu faktor sangat penting ya untuk mencari yang kredibel, yang udah terbukti ya kan. Jadi supaya lembaga keuangan yang udah dapat izin dari pemerintah itu biasanya udah lewati banyak proses filter dan pengujian. Jadi seperti kita di Hartana Group, kita ada koperasi Hartana yang udah terbukti selama bertahun-tahun. Kita juga sangat transparan, kita audit ya setiap 3 bulan dan auditnya juga hasil bagus. Itu membuat orang tuh lebih percaya dengan lembaga seperti kita gitu, atau lembaga yang lain-lainnya yang juga sangat transparan cara pengelolaan uangnya. Jadi udah jelas mereka profesional dan transparan. Dan selain itu juga masuk kepada simpanan yang bunga berbunga yang bisa compound interest. Karena kalau bunga berbunga hasilnya pasti jauh lebih luar biasa, lipat ganda daripada yang tidak. Dan semakin dini, semakin awal kita nabung itu pasti hasil makin luar biasa. Nah, sangat hati-hati, banyak sekali yang perusahaan-perusahaan kesannya dia itu ada investasi atau tabungan, ternyata bukan. Jadi itu aku
sangat melatih kepada teman-teman, banyak sekali perusahaan bodong seperti itu tuh harus kita lebih waspada ya. Jadi banyak izinnya nggak benar, tidak sesuai, tidak boleh izinnya tidak boleh nampung uang masyarakat, tapi dia melakukan seperti itu, dan itu sangat bahaya sekali. Oke, berarti sangat penting untuk memilih lembaga penyimpanan keuangan yang kredibel ya Pak ya, entah itu bank ataupun koperasi seperti yang tadi Pak Joni sebutkan. Nah ini juga mungkin yang selanjutnya ini ada hubungan seperti yang Pak Joni baru saja sebutkan, dan kayaknya kita sering gitu ya Pak ya, beberapa waktu belakangan, bukan beberapa waktu belakangan, tapi sering banget kayaknya di Indonesia ini terjadi investasi bodong Pak. Waduh, ini dana masyarakat sudah miliaran gitu ya, bahkan ratusan miliar yang akhirnya menghilang begitu saja, dan akhirnya banyak yang komplain, mengeluh seperti itu. Padahal sebenarnya dari awal kita sudah bisa harus tahu ini lembaga keuangan kredibel atau enggak gitu ya Pak ya. Memang menjadi edukasi yang sangat penting nih. Nah selanjutnya cara untuk menggunakan THR dengan tepat adalah sisihkan untuk investasi seperti itu. Berarti kita harus memilih instrumen yang tepat dan kembali lagi lembaga yang tepat juga ya Pak ya. Betul. Jadi selain instrumen dan lembaga yang tepat, juga melihat kita punya portfolio di mana kalau terlalu banyak di satu itu jadi resiko. Jadi harus punya investasi tabungan mungkin di banyak-banyak pundi. Jadi itu yang kita harus bagi pundi-pundinya, karena walaupun contoh institusi bank yang ternama yang sudah ratusan tahun juga bisa terjadi kolaps, kan udah terbukti ya. Jadi itu sudah dikelola dengan baik, udah sangat profesional, level internasional pun masih ada resiko seperti itu. Jadi sebaiknya kita bagi-bagi pundi supaya kita bagi-bagi resiko tersebut. Oke, Pak Joni, it's no doubt gitu ya, kalau kita ngomongin tentang investasi pasti kita ngomongin return dong gitu ya. Pasti kita harus ngomongin return gitu kan. Tapi ada juga, ya ini sering kita dengar juga gitu, high risk high return gitu kan. Nah sebenarnya return yang ideal, yang kan kadang-kadang di masyarakat, ini returnnya tinggi nih bisa sampai 10%, 20%. Akhirnya banyak orang menyimpan dana mereka dan akhirnya bodong, hilang begitu saja. Yang ideal itu kira-kira berapa persen sih Pak kalau kita ngomongin tentang return investasi Pak? Jadi ini rule of thumb aja ya, of thumb aja ya. Sebenarnya kan kita tahu ada BI rate yang bunga ya udah diatur sama Bank Indonesia, yang sudah diatur seperti itu. Nah, kita aturannya gini aja. Orang yang terkaya, yang paling hebat dalam investasi yang saya kenal, yang terbukti secara lama itu namanya Warren Buffett. Warren Buffett ya. Jadi orang terkaya dan suksesnya di dalam investasi, bukan di lain-lain, dia cuma melakukan investasi. Dan track record menjadi orang yang terkaya, track recordnya setahun dia hanya dapat keuntungan 22,1% rata-rata. Ya, jadi banyak orang yang terkaya, yang terpinter, yang terhebat dalam investasi, dapatnya 1 tahun 22,1%, bukan 1 bulan loh, 1 tahun 22,1%. Nah, kalau ada yang klaim lebih hebat dan lebih banyak, berarti lebih hebat daripada orang terpintar terkaya di dunia. Itu jadi tanda tanya. Itu yang harus, kok kenapa bisa hasil seperti itu? Jadi bukannya nggak mungkin, cuman itu menjadi kita harus pelajari dan find out more. Kenapa kok bisa? Itu biasanya mengandung resiko kan, hal yang baru yang belum terbukti biasa seperti itu. Oke, berarti yang terkaya aja 22, berapa persen gitu ya Pak ya. Berarti kita harus lebih, nah ini juga pentingnya edukasi ya Pak ya, untuk kemudian memilih instrumen yang tepat, lembaga yang tepat. Kita juga harus tahu return of investment-nya, ROI-nya gitu ya Pak ya, untuk kemudian tahu ini kira-kira sehat atau enggak gitu ya. Penting juga ya Pak ya untuk kemudian diskusi, konsultasi ke coach-nya gitu ya Pak, untuk kemudian tahu ini kira-kira sehat atau enggak. Ini penting nggak Pak? Nah itu coach atau wealth planner yang sudah terlatih melihat bukan cuma dari satu produk, tapi dari banyak produk. Jadi kalau kita kerja atau usaha, kan kita nggak mungkin mantau semua market dan semua produk. Ya kita nggak tahu apa yang terbaru atau apa yang jadi news yang terbaru. Dengan ngobrol dengan wealth coach, dengan wealth planner, itu biasanya dikasih option macam-macam. Tapi pasti biar nasabah yang memilih ujungnya terakhirnya. Itu satu. Dan kedua juga melihat kayak ngaca. Kalau ngobrol sama wealth planner dan wealth coach, itu kayak kita ngaca. Oh ternyata ada kurang di sini atau kelebihan di sana ya kan. Kadang-kadang kita
terjun tidak memperhatikan. Jadi waktu saat ada wealth coach, wealth planner, kenapa nih taruhan seperti ini? Kenapa? Jadi ada challenge ya, ada partnernya ya supaya bisa ngobrol dan diskusi gitu ya. Jadi itu sih ada baiknya dengan ngobrol dengan wealth coach dan planner supaya ada third party perspektif atas apa yang kita jalankan itu masih perlu ditingkatin apa. Jadi seperti pemain tenis dulu aku ingat Andre Agassi itu menjadi number one tennis player in the world ya kan, nomor satu dia pemain tenis, tapi dia masih butuh coach. Kenapa? Saat dia main ada butuh orang yang di samping lapangan melihat dia main, stroke-nya salah atau benar supaya dia bangun habit-habit yang membuat dia sukses. Sama wealth coach, wealth planner akan dari samping melihat dia jalannya udah salah atau benar supaya membenarkan si pemainnya. Oke, berarti penting bagi kita untuk konsultasi sama wealth coach ya, sangat luar biasa Pak Joni. Yang terakhir Pak, nah ini juga penting, alokasi dana darurat, apalagi di masa pandemi Pak, kita nggak ngerti besok, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kemudian apa yang terjadi sama kita. Ini menjadi penting juga ya Pak ya untuk mengalokasikan sejumlah atau sebagian THR kita untuk alokasi dana darurat. Gimana nih Pak Joni? Ini lebih penting, lebih prioritas daripada investasi. Oke. Kalau belum ada dana darurat, jangan investasi. Karena kenapa? Kalau ada sesuatu terjadi, nggak ada dana darurat, investasi harus mungkin dijual atau dipetik sebelum waktunya dan bisa akibat kerugian. Tapi jika ada dana darurat, ada bantalan, ada buffer, bisa pakai dulu, investasi tidak disentuh supaya tetap bisa bertumbuh dengan maksimal. Nah itu gunanya dana darurat karena itu sangat penting dan harusnya itu dulu sebelum investasi. Kalau belum ada darurat, jangan investasi, utamain dana daruratnya dulu disiapkan. Oke, ini penting sekali untuk menggunakan dana darurat atau mengalokasikan dana darurat sebelum ada berinvestasi. Berarti kalau investasi itu benar-benar idle money ya Pak ya, uang yang memang tidak diotak-atik sama sekali, kecuali kalau kita sudah punya alokasi dana darurat. Baik, terima kasih Bapak Joni Gunawan QWP, Indonesia's #1 wealth coach, the top 10 wealth and finance expert 2021 Yahoo Finance, dan CEO Hartanah Group sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Sehat-sehat terus Pak, semoga kita semuanya bisa bijak menggunakan THR kita. Selamat pagi, terima kasih Pak Joni. Selamat pagi, terima kasih. Hartanah Group memperkenalkan simpanan pasti untuk sisihkan dana THR kamu. Simpanan mulai dari 500.000 sudah pasti dapat bunga 8% per tahun selama 60 bulan. Pasti berlipat dengan konsep compound interest alias bunga berbunga. Informasi lebih lanjut bisa lihat dan klik link di deskripsi ya.